Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1, sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ya toh, saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, adalah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2, gitu. Kapan mau dirilis? Ya dalam waktu secepat-cepatnya, ya kan. Untuk masalah nama orang tuanya, nah, ya. Jokowi yang asli Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, tiga kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar, kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya, gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI, ponakannya Jokowi, namanya Putra Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya
Agus Burham jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat di jur, ijazahnya palsu. Mas Bambang Tri jalan sendiri nggak takut? Gimana, Pak? Jalan-jalan sendiri nggak takut? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat? Saya sudah dibeginikan, gitu. Nggak ada bedanya saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan, gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, si Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin, Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, BA saya diblokir, gitu. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya, Pak. Gitu loh. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disulut dan itu, gitu. Dia tak temannya Jokowi, Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi, gitu loh. Padahal dari nomor induknya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78, lulusnya 81, ijazahnya kok 80, KPU-nya yang geblek. Foto kok ijazahnya aja fotonya editan, masa ada foto editan? Masa tahun 80 sudah ada editan? Itu jelas editan, sudah saya temukan foto mana yang diedit kok, gitu, ya kan? Saya nggak tahu soal ekonomi, soal apa-apa. Yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat, gitu. Apapun resikonya saya siap. 1 Juli 2019. Berarti ini udah. Ya, itu jebakan karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh, Pak. Oke, saya jujur saja saya merinding ya dengan cerita Bapak ini. Sangat sekali kan. Apa kesimpulan Bapak? Jadi dengan Jokowi melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari, tapi sudah diatur beliau nantinya dia akan menjadi seorang presiden. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Ya atau salah? Betul. Ya, tapi begini. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon? Gitu. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan? Yang melindungi ijazah ini. Tapi dia untuk orang Indonesia kan, Pak? Siapa itu, Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya Yap Meiwa. Ibunya Yap Meiwa. Tapi dia betul-betul pernah berdomisili di Solo. Oh, iya, dia agennya Cina, masuk sini tahun 60. 61 lahirnya Jokowi. Oh, itu jawaban itu ya? Iya. Jadi dia masuk ke Indonesia tahun 60. 60. Ya. Ibunya? Yap Meiwa namanya. Oh, ibunya. Iya. Jokowi terlahir di Jakarta. Di Solo, 61. Ya. Ya. Nah, sekarang makamnya Yap Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. 74 dia kawin lagi dengan orang lain namanya Insinyur Sujadi, punya anak Michael Bimo Putranto yang kemarin impor bis Jakarta dari Cina. Salam wartawan, jurnalis never dies. Bambang Tri. Dulunya mereka adalah satu wilayah, satu tanah air, tapi sekarang jadi 2 negara yang, ya, bisa dibilang sering tegang kayak mantan yang belum move on. Kenapa bisa pisah? Dan kenapa perpisahan ini jadi salah satu momen paling berdarah dalam sejarah dunia modern? Yuk, kita gali kisah kelam di balik pemisahan 2 negara ini. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal kekuasaan, ketakutan, dan sejarah yang masih membekas sampai sekarang. Untuk tahu awal mula masalahnya, kita harus mundur ke masa penjajahan Inggris. Waktu itu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai India, Pakistan, dan Bangladesh masih satu, British India. Tapi wilayah ini super kompleks.
Banyak banget suku, budaya, bahasa, dan terutama agama. Dua kelompok terbesar waktu itu adalah Hindu dan Muslim. Mayoritasnya Hindu, tapi umat Muslim juga jumlahnya besar. Dan disinilah mulai muncul gesekan. Bukan karena nggak bisa hidup bareng, tapi karena, ya, politik. Masuk ke awal abad 20, muncul dua kubu politik besar. Kongres Nasional India yang mayoritas dipimpin tokoh Hindu seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Dan Liga Muslim yang jadi suara umat Islam dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Awalnya sih mereka satu visi, India merdeka dari Inggris. Tapi makin ke sini, Jinnah merasa khawatir kalau India merdeka dalam satu negara, umat Muslim cuman akan jadi penonton, terpinggirkan dalam negara mayoritas Hindu. Jadi, dia dorong ide besar, bikin negara baru, khusus untuk Muslim. Namanya Pakistan. Singkatan dari Punjab, Afghania, Kashmir, Sindh, dan Baluchistan. Tahun 1947, Inggris akhirnya angkat kaki dan memberi kemerdekaan. Tapi bukan cuma satu negara yang lahir, melainkan dua, India dan Pakistan. Caranya, wilayah dibagi berdasarkan mayoritas agama. India untuk Hindu, Pakistan untuk Muslim. Kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa mengerikan. Sekitar 14 juta orang terpaksa pindah mendadak. Muslim di India lari ke Pakistan, Hindu dan Sikh di Pakistan lari ke India. Tapi ini bukan sekadar pindahan. Ini adalah migrasi terbesar dan paling tragis dalam sejarah modern. Dan belum sempat bernapas, India dan Pakistan langsung perang. Isunya wilayah Kashmir. Sampai hari ini Kashmir masih jadi sumber konflik. Dan yang bikin ngeri, keduanya sekarang punya senjata nuklir. Pertanyaannya sekarang, apakah perpisahan ini benar-benar menyelesaikan masalah? Faktanya, konflik antaragama tetap terjadi di kedua negara. Dan ironisnya, pada tahun 1971, Pakistan Timur juga memisahkan diri dan jadi negara baru, Bangladesh. Jadi, kalau negara udah dipisah berdasarkan agama, kenapa konflik tetap ada?